Hai, perkenalkan nama saya Nikomandia Trisna, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat, agama, etika, dan hukum. Hakikat filsafat adalah inti atau esensi dari filsafat itu sendiri. Hakikat filsafat merujuk pada sifat dasar atau karakteristik fundamental yang mendefinisikan apa itu filsafat. Perbedaan hakikat filsafat terletak pada pendekatan, objek kajian, dan tujuan yang membedakannya dari ilmu pengetahuan dan agama. Tujuan filsafat adalah memahami kebenaran hakiki tentang realitas dan eksistensi manusia. Ciri-ciri filsafat yaitu radikal, menyeluruh atau komprehensif, sistematif, relaktif, dan spekulatif. Hubungan agama, etika, dan nilai. Dalam konteks filsafat, pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini membantu menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia di sekitarnya, serta bagaimana mereka menetapkan norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur perilaku. Agama sebagai sumber moral. Agama sering dianggap sebagai sumber utama dari nilai-nilai moral. Ajaran agama memberikan pedoman bagi pengikutnya tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah. Dalam banyak tradisi agama, nilai-nilai ini berasal dari wahyu ilahi atau doktrin yang dianggap suci. Dalam konteks filsafat, pemikiran seperti Immanuel Kant menekankan bahwa moralitas harus didasarkan pada prinsip-prinsip rasional yang dapat diterima oleh semua orang, terlepas dari latar belakang agama mereka. Kant berargumen bahwa meskipun agama dapat memperkuat moralitas, esensi dari moralitas itu sendiri harus bersifat universal dan tidak tergantung pada dogma tertentu. Dengan demikian, hubungan antara agama dan etika menjadi kompleks. Di satu sisi, agama memberikan dasar bagi nilai-nilai moral, tetapi di sisi lain, etika juga dapat berdiri sendiri sebagai hasil dari akal budi manusia. Etika sebagai jembatan antara agama dan nilai. Etika berfungsi sebagai jembatan antara ajaran agama dan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Etika adalah studi tentang apa yang baik dan buruk berdasarkan akal, pikiran, dan hati nurani. Dalam banyak kasus, etika dapat membantu individu untuk menerjemahkan ajaran agama menjadi tindakan konkret dalam konteks sosial mereka. Misalnya, prinsip kejujuran dalam banyak tradisi agama diinterpretasikan melalui lensa etika untuk membentuk norma-norma sosial yang mendukung keadilan, kejujuran dalam interaksi antar individu. Nilai sebagai landasan moral. Nilai merupakan prinsip atau standar yang dianggap penting oleh individu atau masyarakat. Nilai dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk budaya, tradisi, pengalaman pribadi, serta ajaran agama. Dalam filsafat, nilai seringkali dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama ada nilai intrinsik, yaitu nilai yang dianggap baik tanpa syarat. Dan nilai ekstrinsik, yaitu nilai yang bergantung pada konteks atau hasil. Mengidentifikasi hukum, etika, dan etiket. Hukum. Hukum adalah sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang jelas bagi pelanggar. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, perlindungan bagi individu serta masyarakat untuk keseluruhan. Hukum dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang moralitas, yaitu apa yang dianggap baik dan buruk dalam perilaku manusia. Etika tidak memiliki sanksi formal seperti hukum, tetapi memberikan panduan moral bagi individu dalam mengambil keputusan. Etika berfokus pada prinsip-prinsip moral yang mendasari tindakan seseorang dan seringkali bersifat subjektif, tergantung pada nilai-nilai budaya dan keyakinan individu. Karakteristik etika. Yang pertama ada normatif. Etika memberikan norma tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak. Yang kedua ada subjektif.
Nilai-nilai etika dapat bervariasi antara individu atau kelompok berdasarkan latar belakang budaya dan pengalaman hidup. Yang ketiga, ada tidak mengikat secara formal. Pelanggaran terhadap norma etika tidak akan dikenakan sanksi hukum, tetapi dapat menyebabkan penilaian negatif dari masyarakat. Etiket adalah tata krama atau norma sosial yang mengatur perilaku sopan santun dalam interaksi antar individu. Berbeda dengan hukum dan etika, etiket lebih bersifat praktis dan berkaitan dengan cara bertindak yang dianggap sopan dalam konteks sosial tertentu. Etiket dapat bervariasi antara budaya dan situasi. Apa yang dianggap sopan di suatu budaya mungkin tidak berlaku di budaya lain. Karakteristik etiket. Yang pertama ada relatif. Aturan etiket dapat berbeda tergantung pada konteks sosial atau budaya. Yang kedua ada berlaku dalam interaksi sosial. Etiket hanya berlaku ketika ada interaksi dengan orang lain. Jika sendiri, aturan ini tidak berlaku. Yang terakhir ada tidak mengikat secara hukum. Pelanggaran terhadap etiket akan dikenakan sanksi hukum, tetapi dapat merusak reputasi sosial seseorang. Etiket mencakup berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada etiket berpakaian. Cara berpakaian yang sesuai dengan situasi dan tempat. Yang kedua, etiket berbicara. Cara berbicara yang sopan dan santun. Lalu yang ketiga, ada etiket makan. Tata cara makan yang baik dan benar. Yang keempat, ada etika bertamu. Cara bertamu yang baik dan sopan. Sekian materi mengenai filsafat, agama, etika, dan hukum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.